Halo, nama saya Elena Vinovita, 1842093 4AKMC. Saya adalah perwakilan dari ESVO. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi NTI, yaitu Internet Valuation dengan judul Porter Edit Value Chain Model in Afternoon Bakery. Oke, pertama saya akan menjelaskan mengenai alur proses bisnis pada Afternoon Bakery. Nah, Afternoon Bakery ini menyediakan berbagai macam roti, cemilan-cemilan sore, dan beraneka ragam beverage. Nah, kami juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat memberikan kenyamanan kepada customer kami, seperti buku-buku bacaan, alunan musik, dan tempat message. Tujuan dari Afternoon Bakery ini bukan hanya untuk menjual makanan, tetapi kami mengutamakan customer satisfaction. Maka kami menyediakan kotak rahasia di mana customer dapat memberikan review jujur mengenai pelayanan, kualitas makanan, dan sebagainya pada kotak rahasia tersebut. Untuk pemesanan, customer dapat langsung datang ke tempat kami, yaitu Afternoon Bakery. Kemudian Afternoon Bakery bekerja sama dengan CMC School dan Food Criticism agar dapat menjadi referensi selera dari pelanggan kami. Kemudian relasi ini juga merupakan salah satu strategi pemasaran kami untuk memasarkan produk Afternoon Bakery kepada halayak ramai. Kemudian perekrutan baker diuji dengan sesama dan mendapatkan pelatihan dari baker bersertifikasi terkenal. Dalam menjalankan operasionalnya, Afternoon Bakery juga memiliki seorang supervisor yang mengawasi dan mengontrol para baker, para karyawan, dan pengunjung yang mengunjungi Afternoon Bakery agar dapat berjalan seperti seharusnya. Untuk staf di Afternoon Bakery yang terletak di lantai 3 ini direkrut dengan mempertimbangkan etika baik, tanggung jawab atas kewajibannya, dan ketekunan. Kemudian untuk menunjang produktivitas dan efektivitas, divisi akuntansi dibantu dengan aplikasi keuangan FG untuk mempermudah pembuatan laporan keuangan. Selain itu, untuk penyediaan bahan baku, bahan mentah akan dibeli setiap pagi melalui supplier seperti pasar dan perusahaan distributor yaitu Indo, dan di-request sesuai dengan kebutuhan kita. Afternoon Bakery selalu menunjang kualitas dari raw material hingga menjadi finishing part. Jadi, untuk menunjang mutu kualitas dari setiap roti yang dihasilkan, bakery selalu memenuhi persyaratan seperti freshly baked bread di pagi hari dalam kuantitas tertentu, kemudian pada sore hari akan dibuat ulang. Roti tidak dipajang di ruangan terbuka, namun pelanggan memilih melalui buku menu. Kemudian untuk setiap hari Minggu, karyawan baker dari Afternoon Bakery ini akan membuat kreasi baru masing-masing. Jika berhasil dan disetujui oleh pihak CMT School, maka menu akan diluncurkan dan si pembuat akan mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan menu tersebut. Oke, kedua saya akan membahas mengenai Porter Before Value Added, sebelum ada teknologi. Oke, jadi untuk Porter ini ada dua, yaitu Primary Activity sama Support Activity. Oke, pertama saya akan membahas untuk primary activity-nya dulu, yaitu inbound logistik. Nah, inbound logistik pada Afternoon Bakery ini ada 4, yaitu customer, waiter, baker, sama cashier. Nah, di sini untuk customer ini kita menjual barang hasil mereka, kemudian untuk waiter melayani customer, kemudian untuk baker memproduksi bakery, kemudian untuk cashier tempat pembayaran untuk customer. Kemudian yang kedua adalah operation. Nah, operation ini adalah aktivitas yang berhubungan dengan mengubah input menjadi produk. Oke, jadi untuk operasi pada Afternoon Bakery yaitu yang pertama, kegiatan baker memproduksi roti dan membuat kreasi menu baru. Kemudian kegiatan menjual dan menyediakan makanan dan minuman. Yang ketiga adalah penyediaan buku-buku bacaan. Yang keempat adalah menyediakan tempat message agar customer bisa relaksasi. Yang ketiga adalah outbound logistik. Outbound logistik adalah aktivitas yang berhubungan dengan mendistribusikan produk kepada pembeli. Oke, jadi outbound logistik pada Afternoon Bakery yaitu yang pertama adalah customer yang puas dengan menu yang dipesan. Kemudian customer yang puas dengan tempat untuk refreshing dan relaksasi. Kemudian customer puas dengan servis dari karyawan. Kemudian baker yang bisa menghasilkan menu baru dan berkualitas. Kemudian waiter yang bisa melayani secara profesional. Yang keempat adalah marketing dan sales. Nah, marketing dan sales ini adalah kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran dan penjualan. Oke, yang pertama adalah kerjasama dengan CMT School dan Food Criticism.
Yang kedua adalah kerjasama dengan outlet-outlet seperti supermarket dan toko kelontong. Dan yang ketiga adalah permasalahan dalam bentuk pemasangan iklan promosi di brosur. Dan yang kelima adalah service. Nah, service adalah aktivitas-aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan atau memelihara nilai produk. Nah, service pada Afternoon Bakery yang pertama adalah manajemen customer satisfaction dengan menyediakan kotak surat. Yang kedua, manajemen relasi dengan customer. Yang ketiga adalah manajemen penerapan etos kerja dalam lingkungan kerja agar karyawan bisa memenuhi standar yang baik. Kemudian saya akan membahas mengenai support activity-nya. Yang pertama itu firm infrastruktur. Firm infrastruktur ini adalah aktivitas seperti general management yang diperlukan untuk mendukung kerja seluruh rantai nilai melalui infrastruktur ini. Nah, yaitu akuntansi, HRD, managerial, quality control, karyawan toko, hubungan dengan CMP school, food criticism, dan outlet-outlet pada umumnya. Kedua adalah human resource management. Yang pertama adalah perekrutan sesuai standar dan interview, pelatihan, sertifikasi, pengembangan skill, absensi karyawan, dan adaptasi pekerjaan karyawan. Yang kedua adalah pengawasan dan kontrol oleh supervisor terhadap karyawan. Kemudian adalah teknologi development. Nah, ini adalah aktivitas yang dilakukan untuk memperbaiki produk dan proses yang digunakan perusahaan untuk memproduksinya. Yang pertama yaitu pengembangan prosedur pemilihan menu, makanan dan minuman. Kemudian adalah pengembangan prosedur pembuatan laporan keuangan. Kemudian yang keempat adalah procurement. Nah, di sini adalah aktivitas yang dilakukan untuk membeli input-input yang diperlukan untuk memproduksi produk perusahaan, yaitu pembelian bahan baku, hubungan dengan supplier seperti distributor penyedia bahan baku. Oke, kemudian saya akan membahas mengenai porter with added value. Jadi di sini adalah setelah ada teknologi. Oke, pertama saya akan membahas primary activity-nya terlebih dahulu, yaitu inbound logistik. Nah, inbound logistik ini masih ada 4, yaitu customer, waiter, baker, dan kasir. Oke, untuk teknologinya itu booking tempat secara online. Jadi misalnya kalau lagi peak season nih, customer nggak perlu ngantri. Jadi dia tinggal booking secara online melalui layanan telepon dan official account Afternoon Bakery. Oke, yang kedua adalah operation. Nah, di sini yaitu kegiatan memproduksi roti dan membuat menu kreasi baru, kemudian kegiatan menjual dan menyediakan makanan dan minuman, kemudian penyediaan buku bacaan, kemudian penyediaan tempat meshes untuk relaksasi pikiran. Jadi untuk teknologi atau added value-nya yaitu website yang berisi pilihan menu, kemudian pemesanan online dan tablet pemesanan. Jadi di sini maksud dari website yang berisi informasi menu adalah jika customer ingin membeli menu kesukaannya, maka customer dapat melakukan pengecekan ke website yang berisi informasi apa saja yang diproduksi pada hari itu. Jadi customer nggak sia-sia datang ke sini. Misalnya dia mau beli roti ini nih, ternyata pas dia datang, oh ternyata hari ini kita nggak produksi roti itu. Jadi dia nggak sia-sia gitu. Jadi dia udah cek di website kita apa aja yang kita jual. Jadi dia tinggal datang dan pesan gitu. Kemudian untuk pemesanan online. Untuk pemesanan online ini dapat dilakukan melalui GoFood atau GrabFood. Jadi karena perusahaan bekerja sama dengan mitra tersebut, mereka dapat melakukan pemesanan secara online. Adalah tablet pemesanan. Nah, di sini di setiap meja akan dipasang tablet timbun. Jadi customer tinggal memesan melalui tablet timbun tersebut. Kemudian aplikasi ini akan langsung terhubung kepada server pada bagian kasir. Jadi kasir akan mengkoordinasi masalah ini dengan bagian baker dan waiternya. Terus customer dapat melakukan pembayaran langsung melalui aplikasi tersebut. Oke, jadi added value-nya ini meningkatkan produktivitas dalam penggunaan bahan baku. Di mana karena menu tersebut sudah berada di website dan customer maupun karyawan mengetahui apa saja yang diproduksi pada hari itu. Kemudian pemesanan online dapat meningkatkan penjualan karena dapat menjangkau customer yang berada jauh dan tidak dapat mengunjungi Afternoon Bakery. Ketiga adalah mengurangi waktu selama menunggu pemesanan menu dari customer. Oke, kemudian adalah outbound logistik. Di sini outbound logistiknya itu customer puas dengan menu yang dipesan, customer yang puas dengan tempat refreshing dan relaksasi, kemudian baker yang menyediakan menu baru dan berkualitas, kemudian waiter yang dapat melayani secara profesional. Added value atau teknologinya itu online payment dan
customer review atau customer rating via website maupun media sosial. Jadi di sini maksud dari pembayaran online ini, customer dapat melakukan pembayaran melalui m-banking maupun GoPay atau OVO. Kemudian customer dapat memberikan saran atau kritik kepada Afternoon Bakery mengenai pelayanan, fasilitas, kualitas makanan, dan sebagainya melalui media sosial atau website yang disediakan oleh Afternoon Bakery. Jadi added value dari pembayaran online adalah dapat meningkatkan nilai jual karena customer yang berada jauh dan tidak dapat mengunjungi Afternoon Bakery tetap dapat bertransaksi dengan Afternoon Bakery. Kemudian dengan adanya website dan media sosial dapat meningkatkan fasilitas maupun kualitas yang dimiliki sekarang. Sedangkan untuk saran baik kepada karyawan dapat membangun dan memberikan semangat kepada karyawan karena pujian tersebut. Sedangkan untuk kritik, semoga dapat menjadi pelajaran untuk peningkatan kualitas pelayanan. Dan untuk rating makanan ini, jadi kami dapat mereview, sekarang makanan ini sedang trending, jadi sedang disukai oleh remaja, sedang populer di kalangan usia mana saja. Jadi kami bisa mereview, jadi kami dapat memproduksi lebih banyak roti tersebut misalnya gitu. Kemudian marketing dan sale. Marketing dan sale itu masih sama kayak tadi, kerjasama dengan CMT School dan Food Criticism, kerjasama dengan outlet seperti supermarket dan toko kelontong, dan pemasaran dalam bentuk pemasangan iklan berupa brosur dan lainnya. Jadi untuk teknologinya itu digital marketing atau website maupun media sosial, kemudian adalah online booking via sosial media ataupun app yang ada pada Grab dan Gojek. Nah, di sini jadi untuk digital marketingnya itu seperti promosi dapat dilakukan dari Facebook, Instagram, WhatsApp, hingga memiliki website atau blog sendiri untuk usaha Afternoon Bakery ini. Kemudian kalau pemesanan lewat sosial media atau Gojek atau GoFood ini, untuk memudahkan konsumen bisa langsung order secara online, untuk pembayaran bisa secara cash atau debit, atau bisa lewat Grab yaitu OVO atau enggak GoPay. Jadi added value untuk pemasaran lewat media sosial ini cukup membantu menjangkau lebih banyak calon konsumen. Dikarenakan tidak semua calon konsumen memiliki berbagai macam media sosial nih. Jadi kami mencoba untuk menjangkau dengan menggunakan semua media sosial yang dapat digunakan untuk pemasaran. Selain itu, pemasaran media sosial tersebut relatif murah dan efektif. Dan kami juga dapat melakukan review media sosial mana saja yang lebih dapat menarik minat konsumen gitu. Misalnya Instagram sekarang kan lagi booming di kalangan anak-anak remaja gitu. Jadi kami bisa menarik kalangan di remaja gitu. Jadi kemudian yang kedua adalah kerjasama dengan pihak Gojek atau Grab. Di sini kami dapat meningkatkan penjualan bisnis karena dapat menjangkau customer yang lebih besar dan lebih jauh. Selain itu juga dapat membantu dalam aspek marketing, yaitu customer dipermudah untuk menemukan bisnis bakery ini di laman Gojek atau Grab dan promosi menu-menu bakery juga. Ini adalah customer service. Di sini customer service kami adalah manajemen customer certification dengan menyediakan kotak surat, kemudian manajemen relasi dengan customer, kemudian manajemen penerapan etos kerja dalam lingkungan kerja agar karyawan bisa memenuhi standar yang baik. Added value atau teknologinya adalah website. Maksud dari website ini adalah customer dapat memberikan rating bintang dari bintang 1 sampai bintang 5 yang mengindikasikan kepuasan customer terhadap pelayanan, kualitas makanan, dan sebagainya. Jadi customer juga dapat memberikan komentar yang berisi saran dan kritik mengenai menu dan layanan pada Afternoon Bakery ini. Jadi added value-nya itu calon konsumen yang ragu untuk menu dan layanan pada Afternoon Bakery dapat melihat review dan feedback dari customer lain yang sudah pernah berkunjung ke Afternoon Bakery ini. Jadi jika menu dan layanan bagus, maka feedback juga bagus. Dengan demikian dapat meyakinkan calon customer untuk berkunjung dan kemungkinan ada customer-customer baru yang penasaran dan tertarik ingin mencoba. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan untuk support activity-nya. Yang pertama yaitu firm infrastruktur, yaitu akuntansi, HRD, manajerial, quality control, karyawan toko, hubungan dengan CMT School dan Food Criticism, dan outlet-outlet pada umumnya. Jadi untuk teknologi atau added value-nya itu office system yang berbasis cloud, kemudian dan CCTV online.
Jadi edit value-nya ini dengan sistem informasi, para manajer dapat mengetahui omset mereka secara real time dari mana saja. Terus dapat melihat menu apa saja yang paling banyak terjual dan sedikit terjual. Jadi dia juga dapat mengetahui jumlah persediaan secara real time dengan melihat kondisi fisik toko roti melalui CCTV secara online. Kemudian dapat memahami kondisi toko secara online juga. Jadi dia dapat menganalisis laporan secara lebih cepat dan akurat. Nah, Human Resource Management yaitu perekrutan sesuai dengan standar dan interview, pelatihan, pengembangan skill, absensi karyawan, dan adaptasi pekerjaan karyawan. Kemudian adalah pengawasan dan kontrol oleh supervisor terhadap karyawan. Jadi untuk teknologi atau added value-nya adalah online job vacancy dan submission melalui website, kemudian absensi fingerprint dan software berbasis cloud sebagai penunjang absensi karyawan. Jadi masuk untuk websitenya ini, HRD akan memposting lowongan pekerjaan pada website, kemudian pelamar kerja akan submit data-data yang diperlukan atau dokumen-dokumen pada website tersebut. Kemudian fingerprint untuk absensi ini, jadi waiter, kasir, supervisor lapangan, dan staf kantor ini akan melakukan absensi masuk dan pulang menggunakan fingerprint scanner. Jadi keterlambatan masuk juga akan terekam. Jadi di sini kita dapat menilai kinerja karyawan kita. Kemudian untuk software aplikasi penunjang absensi karyawan ini, dengan menggunakan software ini, data absensi setiap individu dari mesin fingerprint dapat langsung diimport secara otomatis. Selain itu juga terdapat layanan dalam pengajuan cuti, OT, perhitungan payroll, klaim, dan database karyawan. Jadi edit value-nya adalah HRD dapat melihat kuantitas submission secara real time, terus data itu tertata rapi. Kedua adalah mengurangi manipulasi absensi. Jadi jika kita ada fingerprint, itu pasti absensinya sudah pasti valid. Jadi tidak ada terjadi kecurangan absensi. Ketiga adalah menghemat biaya operasional. Karena menggunakan software cloud ini, sehingga tidak perlu kita investasi pada software atau hardware atau tenaga lain yang bisa membantu dalam proses absensi ini. Jadi HRD dipermudah untuk melihat kinerja para pekerja kita dengan berdasarkan absensi ini. Jadi para pekerja juga bisa melihat riwayat kerjanya dan praktis dalam mengajukan cuti. Kemudian adalah Product and Technology Development. Jadi yaitu pengembangan prosedur penilaian menu makanan dan minuman, kemudian pengembangan prosedur pembuatan laporan keuangan. Jadi di sini teknologi dan edit value-nya adalah analisis tren pasar atau market analysis untuk pembuatan menu baru. Jadi di sini dalam meluncurkan menu baru kita harus menganalisis tren pasar agar dapat meminimalisir biaya keluar dengan melakukan eliminasi terhadap biaya non-value added. Jadi setiap minggu ini baker dari Afternoon Bakery akan melakukan inovasi dengan melakukan riset untuk menu baru agar biaya yang dikeluarkan ini dapat menunjang perkembangan bisnis. Selain itu, kita juga diharuskan untuk mempertimbangkan tren pasar pada saat itu karena ini dapat meningkatkan penjualan juga jika kita mengikuti analisis tren pasar. Jadi, untuk edit value-nya, walaupun tidak sepenuhnya akurat, namun dapat meminimalisirkan risiko yang terjadi. Selain itu juga dapat menghemat biaya non-value added kita. Yang terakhir adalah procurement. Nah, di sini procurement kita adalah pembelian bahan baku, hubungan dengan supplier sebagai distributor penyedia bahan baku. Jadi untuk teknologi dan added value-nya adalah analisis forecast penjualan dan pembelian, kemudian e-commerce. Nah, di sini dapat kita maksudkan untuk analisis forecast ini adalah jika kita beli bahan raw material yang mudah rusak atau expirednya dekat ini, kita harus mempertimbangkan permintaan pasar. Jadi apabila selisih antara kuantitas yang kita beli dan kita jual terlalu besar, maka raw material ini akan rusak dan menimbulkan biaya. Jadi biaya ini dapat kita hindari jika kita melakukan analisis forecast tersebut. Jadi kita dapat melakukan compare dengan data penjualan harian kita. Jadi kita dapat analisis dan mengambil keputusan terbaik. Kemudian untuk e-commerce ini kita dapat melakukan pemesanan supplies atau raw material secara
online dengan durability yang lebih lama. Jadi edit value-nya ini, walaupun tidak sepenuhnya akurat, namun dapat meminimalisirkan risiko kita. Jadi selain itu juga dapat mengurangi biaya yang bisa kita hindarkan. Kedua adalah menghemat biaya operasional. Jadi biaya komunikasi atau koordinasi dan jangkauan supplier lebih besar, sehingga bisa melakukan compare terhadap harga dan kualitas barang tersebut. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari portal with edit value ini yang menggunakan teknologi ini, kita dapat mengefisien waktu. Kemudian kita juga dapat mengurangi cost yang tidak diperlukan, dan kita juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja kita. Oke, jadi sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih.